Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polda Papua umumkan 106 DPO pelaku teror penembakan di Papua. Polisi di Manokwari kesulitan menangkap penembak warga di Kampung Mandopi, Manokwari, 23 November tahun lalu. Stok vaksin di Merauke masih kosong, warga belum bisa suntik vaksin booster kedua. Kepolisian daerah Papua dalam 5 tahun terakhir telah menetapkan 106 orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kelompok kriminal bersenjata. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku. Ratusan anggota KKB ini kerap melakukan teror dan penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI Polri. Untuk mempersempit ruang gerak mereka, foto wajah para DPO telah disebar ke kabupaten dan kota yang menjadi basis KKB. Masyarakat diminta segera melapor bila melihat ciri-ciri pelaku sesuai dengan foto yang disebar. Itu seluruh DPO yang kita keluarkan, Polda Papua, Direktur Kriminal Umum itu ada 106 untuk KKB yang ada. Itu DPO-nya itu ada 106. DPO itu ada 106. Dari 106 itu memang kita hitung nih, mana yang kira-kira lebih memungkinkan untuk didapat. Tapi semua target itu ada di bagian 100 itu. Dan 106 itu sebetulnya adalah pentolan-pentolannya. Kalau dihitung semuanya KKB ya lebih 500. Cuma kan kita itu yang teridentifikasi ya, nama-nama yang teridentifikasi. Setiap tahun itu antara 40 sampai 50 perkara kita itu menangani perkaranya. Jadi antara 40 sampai 50 perkara. Dan setiap tahun kita melakukan penegakan hukum. Memang tahun lalu itu karena strateginya lebih kepada soft approach, penegakan hukumnya sedikit agak menurun. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Jadi tetap ada walaupun memang dibanding beberapa tahun yang lalu karena strateginya memang arahnya adalah arah yang lebih soft approach. Sehingga dari hasil evaluasi di tahun 2023 penegakan kita lebih kepada penegakan hukum. Saya ingin tekankan kepada rekan-rekan, kita pendekatannya adalah penegakan hukum. Sementara itu, Pemda Bovendigul meminta aparat TNI dan Polri di perbatasan untuk memantau dengan ketat para pelintas batas untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan senjata api menyusul tertangkapnya 2 warga yang membawa senjata api untuk KKB pekan lalu. Terkait dengan penangkapan itu, ya pasti pihak keamanan, TNI, Polri, dan unsur lain-lainnya nanti berkoordinasi sampai jauh mana keterlibatan dan apakah itu betul-betul akurat bahwa mereka terlibat atau tidak. Ya, sementara pengamanan sudah dilakukan ya terhadap 2 orang itu. Ya, pasti perlu ada pengembangan ya, pengembangan dari hasil penangkapan itu. Dan menurut saya sebagai pemerintah Kabupaten Bovendigul, sebagai wakil bupati merespon baik ya. Ya mudah-mudahan juga bukan hanya di Bovendigul, di daerah kabupaten lain juga harus juga lebih super ketat. Ya artinya mengantisipasi lebih awal ya tentang hal-hal yang kita tidak inginkan yang kemudian bisa muncul. Yang pertama ya tidak koordinasi ada lintas keamanan TNI, Polri, masyarakat untuk sama-sama menjaga suatu kondisi daerah secara baik. Menurut Felix, akibat kejadian tersebut, warga di Bovendigul sempat ketakutan dan khawatir. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Kepolisian daerah Papua memastikan pilot Anton Gobay yang ditangkap karena kepemilikan senjata api di Filipina merupakan anggota aktif Komite Nasional Papua Barat.
Ia pernah ditangkap polisi pada tahun 2014 karena terlibat pergerakan kelompok Papua Merdeka di Nabire. Saat ini polisi masih terus mendalami peran dan keterlibatan Anton di kelompok separatis Papua atau KKB. Menurut Dirkrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, Anton Gobay dikenal sangat aktif menyuarakan kemerdekaan Papua. Kemungkinan memang terkait juga dengan peredaran senjata dan amunisi, karena kita juga mendapatkan beberapa video di mana Sebi juga mencoba untuk menggunakan uji coba senjata seperti itu. Ya, dari informasinya memang dugaannya seperti itu, dan memang dikonfirmasi karena tim dari Mabes Polri juga sudah ke Filipina. Dari hasil keterangannya dia mengakui bahwa dia simpatisan dari organisasi Papua Merdeka. Kemudian juga dia mengakui bahwa dia mencari senjata itu untuk dalam tanda petik bisnis senjata ya. Untuk keuntungan pribadi. Ya, untuk bisnis senjata, artinya itu dijual untuk pergerakan yang ada di Papua, dan juga dalam hal ini dia akan menjual pada kelompok manapun yang bisa membayar dia dengan harga yang tinggi. Anton juga diketahui pernah bertemu dengan juru bicara Tentara Pembebasan Papua Merdeka, Sebi Sambon, pada tahun 2018. Dan sejak saat itu ia bertugas untuk mencari senjata kelompok kriminal bersenjata di Papua. Anton Gobay ditangkap pada 7 Januari lalu di wilayah Kiambah, Provinsi Sarangan, Filipina. Dari tangan Anton, polisi menyita 10 pucuk senjata api laras panjang jenis M4 5,56 tanpa amunisi, 2 pucuk senjata api laras pendek Ingram, juga tanpa amunisi. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polresta Manokwari hingga saat ini masih kesulitan mengungkap kasus penembakan terhadap seorang warga sipil di Kampung Mandopi, Distrik Manokwari Utara, yang terjadi pada tanggal 23 November tahun lalu. Identitas pelaku hingga saat ini belum diketahui karena minimnya saksi. Selain itu, saat kejadian tidak ada kamera pengawas atau CCTV karena lokasi kejadian berada di tengah hutan. Sebelumnya, keluarga korban mempertanyakan penanganan kasus tersebut yang mereka nilai sudah 2 bulan tanpa kejelasan. Kemarin saya sudah tanya sama bekas, karena kita minim saksi, kita masih berusaha. Makanya saya bilangin, itu tadi, yang begini-begini ini kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Tapi kami kalau dipaksakan kan, kami kan bekerja kan atas dasar keadaan di lapangan. Tetap kami pasti kami kerja. Kapolres mengaku sudah bekerja maksimal untuk mengungkap pelaku penembakan terhadap korban. Muhammad Laras tewas ditembak orang tak dikenal 2 bulan lalu di Kampung Mandopi, Manokwari. Sebutir peluru bersarang di bagian perut dan korban akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Angkatan Laut di Manokwari, Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari kembali menggelar peningkatan tertib berlalu lintas di jalan raya dengan sasaran para pengendara yang tidak menggunakan helm dan kendaraan tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Dalam razia, polisi berhasil menjaring 10 pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm. Polisi juga menyita 1 kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat TNKB. Kasat Lantas Manokwari, Ibtu Subhan Ohoimas mengatakan penindakan secara manual atau tilang manual karena masih banyak pengendara yang nakal. Memang mulai minggu ini telah kami aktifkan kembali sesuai dengan petunjuk dari Pak Kapolda Papua Barat melalui Bapak Dirlantas, bahwa dalam upaya kita untuk kembali menciptakan situasi Kamsel Cipta Lantas yang sama-sama bisa maksimal di lapangan, kita melaksanakan tindakan, dan kemarin kita turun ke lapangan berhasil memberikan tilang kepada 10 kendaraan sepeda motor yang kita amankan dan 1 kendaraan roda 4 yaitu mobil yang tidak mampu menunjukkan surat-surat. Dominan daripada pelanggaran kemarin khusus daripada sepeda motor selain penggunaan helm, kemudian kelengkapan persyaratan teknis seperti tidak menggunakan TNKB menjadi sasaran kita di lapangan, karena kita ketahui
pelanggaran TNKB selama ini marak tidak digunakan oleh pengendara, dan ini menjadi salah satu penyebab kendaraan curian yang mungkin tidak bisa kita identifikasi di lapangan, sehingga ketika kita di lapangan kemarin menjadi salah satu target prioritas kita dalam hal penindakan. Untuk memang tidak kita maksimalkan, kita masih tetap mengedepankan kegiatan edukasi dalam hal mengajak daripada masyarakat untuk mau tertib berlalu lintas dengan cara pertama kita memberikan pembagian brosur pada setiap pengendara yang melintas, baik itu yang melanggar ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kita juga berikan teguran-teguran secara simpatik, baik tertulis maupun lisan, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memang kita nilai masih bisa kita kategorikan sebagai pelanggaran untuk diingatkan, sehingga kita berharap setiap hari kita laksanakan ini ada penurunan daripada pelanggaran lintas yang terjadi di lapangan. Polresta Manokwari akan memaksimalkan upaya edukasi kepada masyarakat serta membagi-bagikan brosur tentang tertib berlalu lintas. Sejauh ini angka kecelakaan lalu lintas di Manokwari sangat mengkhawatirkan disebabkan perilaku masyarakat berlalu lintas yang belum baik. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.